Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminatul Hasyimi selaku dosen pengampu Prodi Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa kepada rekan dan para pendengar yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan tugas presentasi sejarah peradaban Islam. Izinkanlah saya Abdul Ghafur selaku moderator dan rekan saya Dias Rizky Dwi Jayanto dengan Al-Nauluki Zahra selaku pemateri. Pada presentasi kali ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan presentasi kami yang bertemakan pendirian dinasti Umayyah atau pendiri. Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humroh bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme mementingkan kaum kerabatnya sendiri dalam menunjuk para pembantu atau gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan. Penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekutunya terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin dan dikenal dengan Perang Siffin. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karena terbunuh oleh tusukan pedang oleh kelompok Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali Syiah. Oleh karena itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia baiat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak melakukan baiat terhadap Hasan bin Ali dan terjadi permasalahan politik, termasuk pemberontakan yang didalangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun melakukan kesepakatan yaitu Am Jamaah karena kaum muslim sepakat untuk memilih satu pemimpin saja yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan terpilihlah jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Pola pemerintahan dinasti Umayyah. Muawiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah yang menerapkan monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun sebagai ganti dari pemerintahan kekhalifahan yang demokratis. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, sebenarnya Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Kemudian, Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Instrumen tertinggi dalam pemerintahan yang bercorak Arab adalah Syura, sebuah diwan atau kansil dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. Jasa-jasa dalam pembangunan di berbagai bidang banyak dilakukan pada masa pemerintahannya. Muawiyah mendirikan dinas pos, menerbitkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan qadhi atau hakim. Di wilayah dinasti Umayyah, di zaman Muawiyah, Tunasya dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah-daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Al-Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balha, Bukhara, Khwarizm, Farhana, dan Marha. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Bulghistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat, yang merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad atau 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Ibu kota Spanyol Cordova dengan cepat dikuasai menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan
Toledo yang dijadikan satu ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova di zaman Umar bin Abdulaziz. Sangat luas, daerah-daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 5 yang membahas tentang sejarah dinasti Umayyah. Semoga kita semua dapat mempelajari sejarah Islam, karena perjuangan Islam sangat panjang hingga sampai ke zaman kita seperti sekarang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam melakukan presentasi Anda kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.